Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini seperti biasa kita akan mengisahkan tentang mangkuk yang cantik, madu yang manis, dan sehelai rambut. Ini merupakan kisah yang ada di buku Hikayah Salafi Jilid 3. Awal cerita kita diperlihatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertamu ke rumah Ali radhiyallahu anhu. Di rumah Ali radhiyallahu anhu, istrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang mana Fatimah ini merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri kesayangan Rasulullah. Siti Fatimah menghidangkan untuk mereka madu yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk yang cantik. Dan ketika semangkuk madu itu dihidangkan, sehelai rambut ikut di dalam mangkuk itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta ke semua sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut, yakni mangkuk yang cantik, madu yang manis, dan sehelai rambut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut." Menurut Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, "Tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Sedangkan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau berkata, "Seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Wanita yang berpurdah itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Rasulullah juga ikut, teman-teman. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Seorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Bahkan malaikat Jibril alaihissalam berkata juga, "Menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Allah pun juga ikut, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Surgaku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu. Nikmat surgaku itu lebih manis dari madu itu, dan jalan menuju surgaku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Jadi seperti itu, teman-teman. Terus tidak semua yang kita inginkan terpenuhi. Itu agar kita dapat merasa. Tidak semua doa kita terkabul. Itu agar kita dapat merasa. Tidak semua cita-cita kita berhasil. Itu juga agar kita dapat merasa. Bahkan ayat pertama dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, kita tidak mampu memahami. Itu juga agar kita dapat merasa. Jadi seperti itu, teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang sekarang kita dengarkan bersama. Apabila saya ada kekurangan salah kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan yang tidak sesuai dengan yang saya ucapkan, saya mohon maaf karena itu hanyalah keterangan otomatis. Jadi saya penyiar audio muslim. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Sedangkan Siti Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Wanita yang berpurdah itu lebih manis dari madu. Dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Rasulullah juga ikut, teman-teman. Jadi Rasulullah juga berkata, seorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik itu lebih manis dari madu. Rasulullah juga ikut, teman-teman. Bahkan Rasulullah SAW berkata, seorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam berkata juga, menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu. Dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Allah pun juga ikut, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, surgaku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu. Nikmat surgaku itu lebih manis dari madu itu. Dan jalan menuju surgaku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Jadi seperti itu, teman-teman. Terus tidak semua yang kita inginkan terpenuhi. Itu agar kita dapat merasa. Tidak semua doa kita terkabul. Itu agar kita dapat merasa. Tidak semua cita-cita itu akan berhasil. Tidak semua cita-cita kita berhasil. Itu juga agar kita dapat merasa. Bahkan ayat pertama dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, kita tidak mampu memahami. Itu juga agar kita dapat merasa. Jadi seperti itu, teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang sekarang kita dengarkan bersama. Apabila saya ada kekurangan salah kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan terjemahan yang tidak sesuai dengan yang saya ucapkan, saya mohon maaf karena itu hanyalah keterangan otomatis. Jadi saya penyiar audio Muslim. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.